ketemu lagi dengan saya di Arita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, maaf lama udah nggak kasih video baru ya, karena HP baru rusak. Nah, kali ini aku mau mulai lagi aktif lagi bikin video. Dan tema kali ini berkaitan dengan banyaknya pertanyaan yang suka muncul di video-video sebelumnya tentang gimana sih cara anak kita tuh bisa paham untuk kita sampaikan sesuatu, anak tersebut mengerti gitu ya. Karena kan kunci utamanya untuk anak bisa berbicara itu kan anak paham dulu ya. Aku pernah bahas di video sebelumnya bahwa sebelum kita masuk ke terapi untuk mengajarkan anak berbicara atau berekspresi, maka kita harus pastikan dulu bahwa anak memahami ya. Jadi ada yang problemnya di kemampuan bahasa reseptif. Reseptif itu menerima, memahami ya, mengartikan, dan ada bahasa ekspresif yaitu menyampaikan, mengucapkan ya, memproduksi perkataan atau suara. Nah, kita mau ulik di bagian pemahaman dulu nih, di bagian reseptif dulu nih, karena yang jadi patokan adalah anaknya harus paham dulu gitu ya. Makanya aku kalau misalnya pengen tahu anaknya speech delay apa, hanya terlambat bicara atau ada spektrum autisnya, biasanya aku lihat dari situ. Kalau hanya terlambat dibicaranya aja tapi anaknya paham ya, jadi kayak kita suruh apa-apa dia bisa, maka memang kemungkinan itu speech delay ya. Kalau anaknya nggak paham, nah ini yang jadi warning buat kita gitu loh, untuk kita lebih observasi lagi, karena kemungkinan besar ada problem atau ada spektrum autis di sana, atau mungkin ada gangguan di otaknya, atau ada di bagian pendengarannya gitu ya. Nanti kita ulik di bagian penyebab-penyebabnya di video yang lainnya. Nah, sekarang aku mau kasih tips gimana cara melatih anak untuk boleh memahami. Karena kalau yang berdasarkan pengalaman aku pribadi, anak-anak dengan spektrum autism memang memiliki kesulitan untuk memahami penjelasan yang panjang atau instruksi yang panjang. Makanya ketika kita mau mengajarkan anak untuk berbicara, maka kita juga harus ajarkan instruksi yang singkat, yang pendek, yang jelas ya. Jadi agak sulit kalau kita mau misalnya nih ya, kita nasihatin anak kita panjang lebar gitu. Kadang kita kan mau mencurahkan isi hati, betul ya. Kita sharing tentang kesulitan kita bilang, kamu tuh gimana sih, mama udah jelasin panjang lebar. Nah, perkataan panjang seperti itu tidak akan bisa dimengerti gitu ya. Jadi kuncinya adalah pastikan kita menyampaikan sebuah instruksi dengan kalimat pendek, singkat, ya jelas gitu ya. Makanya perlu adanya pengaturan posisi atau kondisi. Contohnya ketika anaknya sedang bermain, lalu kita arahkan dia untuk bisa tatap mata dengan kita, atau saat kita sedang menyampaikan sesuatu, upayakan posisi kita sejajar dengan anak kita gitu ya. Itu memudahkan mereka untuk bisa fokus dan menjalani melakukan kontak mata dengan kita. Nah, pertama kita bisa latih anak dengan instruksi satu tahap. Oke, instruksi satu tahap itu banyak contohnya. Kita bisa pakai benda-benda di sekitar kita atau bahkan anggota tubuh kita sendiri. Ini cara melatihnya. Pertama, hadapkan anak berhadapan dengan kita, lalu kita pastikan anak memiliki kontak mata dengan kita. Pada saat sudah memiliki kontak mata, langsung sampaikan instruksi, tidak perlu pakai panggil namanya. Oke, itu untuk membantu mempersingkat ya. Kadang misalnya anak kita namanya Dedi gitu ya, kita panggil namanya Dedi hanya untuk biar dia fokus ke kita. Setelah itu kita berikan satu instruksi untuk melatih dia melakukan apa yang kita minta. Contoh, mengenal anggota tubuh, ini materinya. Pegang hidung, oke? Jadi materinya bukan ajarin dia ini hidung. Nah, itu kan ekspresi ya, dia mengucapkan. Kalau dia belum bisa mengucapkan, maka kita ganti dengan menunjuk atau mengambil atau memegang gitu ya, atau menyentuh, apapun lah itu ya. Pokoknya pakai bahasa tubuh ya, gerakan tubuh. Misalnya seperti ini, pegang hidung gitu, kita pegang hidung gitu ya. Pertama kasih contoh, lalu setelah itu tanpa contoh. Pegang hidung ya, nanti kita bisa tambahkan ada satu tahap, yang kedua 2 tahap. Oke, yang satu tahap kan hanya satu kata ya, hidung. Oke, nanti kita bisa tambahkan lagi
pegang hidung dan mata. Nah, itu 2 tahap. Artinya ada 2 perintah di sana. Lalu kita bisa tambahkan lagi, misalnya ya, kita kembangkan pegang hidung dan mata mama, gitu ya, atau pegang hidung dan mata Dedi, gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan bertahap. Oke, jadi itulah salah satu cara untuk memahami instruksi. Karena kalau anak diberikan instruksi yang sangat panjang, dia tidak bisa mencerna dan melakukannya. Makanya jangan heran ketika kita menjelaskan sesuatu, anak tersebut kayak nggak dengerin. Oke, jadi bukan karena nggak dengerin, karena kontak matanya belum terlalu panjang dan konsentrasinya juga cukup pendek. Artinya memang kadang ada yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Artinya kita harus buru-buru nih ngucapin sesuatu yang pas, tepat dengan durasi yang pendek begitu. Nah, cara latihan lagi kita bisa pakai dengan perintah. Contohnya, tolong ambil gelas gitu. Nanti kita tambahkan 2 tahap, tolong ambil gelas lalu diisi air. Nah, lalu tambahkan lagi tahap berikutnya, tolong ambil gelas, isi air, kasih ke papa. Kayak gitu ya, itu 3 tahap. Jadi kita buat pertama untuk mengajarkan anak memahami instruksi, mulailah dengan instruksi 1 tahap. Nah, sambil kita ingat-ingat kembali bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak kita, apakah selama ini instruksi yang kita berikan itu sudah sangat efektif gitu ya. Mungkin kadang kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang instruksi kita terlalu panjang. Contohnya kayak gini, kamu lagi ngapain? Lagi main. Oh, ayo rapikan mainannya. Nanti jangan lupa ya dimasukkan ke dalam box ya. Habis itu tutup boxnya, tutup lemarinya. Oke, nah itu kan panjang ya. Nah, bagaimana kalau contoh ya, ketika situasinya kita lihat anak tidak mengerti dan tidak merespon, kita persingkat perintahnya atau instruksinya menjadi 1 tahap, 1 tahap, 1 tahap. Seperti ini contohnya. Lagi main, dia gini-gini. Oke, ambil mainan, atau kita bisa sebutkan langsung bendanya, ambil blok, taruh di sini. Nah, sambil kita beri contoh, dia menirukan, itu akan lebih memudahkan, ya enggak? Lalu setelah selesai dia masukkan semuanya, baru kita berikan perintah berikutnya, tutup. Nah, setelah itu kita lakukan perintah berikutnya, taruh di dalam box gitu ya, atau taruh di dalam lemari kayak gitu ya. Jadi kita sampaikannya bertahap instruksinya. Oke? Nah, bisa juga kalau kita lakukan ini dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, kamu mau kemana gitu kan, kalau ngobrol ya kan, mau ke sana gitu, atau dia nggak bisa jawab, kita bisa berikan pilihan, mau makan ini atau mau makan ini gitu kan, dia bisa tunjuk yang ini sama yang ini. Oke, sekarang duduk di kursi, kita tunggu dia duduk. Setelah duduk di kursi, sekarang ambil sendok gitu ya. Jadi kita buatnya bertahap. Oke, itu untuk membantu anak tersebut. Jadi kalau kita lihat kondisinya udah mampu memahami 1 tahapan, maka kita baru tambahkan instruksi 2 tahapan. Lalu kalau anaknya sudah memahami 2 tahapan, lalu berikan instruksi 3 tahapan. Oke, jadi kita bisa tahu anak tersebut paham atau enggak ketika dia sudah sampai ke 3 tahapan. Oke, kalau cuma 1 tahapan, lalu kita tambahkan lagi tahapan berikutnya jadi 2 tahapan dan anak udah mulai bingung, maka belum benar-benar matang bahasa reseptifnya. Oke, ini bisa kita jadikan acuan ya. Kadang-kadang banyak orang tua yang bingung kan, anak saya ini ngerti kok, disuruh ini. Coba dites, apakah bisa diberikan instruksi lebih dari 2 tahapan? Kalau sudah bisa lebih dari 2 tahapan atau tahapan panjang atau instruksi panjang, nah dia sudah punya modal kemampuan bahasa reseptif. Tinggal kita arahkan untuk kemampuan ekspresifnya. Kira-kira sudah ada bayangan ya teman-teman? Kira-kira inilah cara untuk kita boleh latih di rumah anak-anak kita tanpa harus tunggu terapi ya. Karena kan kalau terapi mungkin tidak bisa setiap hari, tapi dengan cara kita menyampaikan sesuatu dengan tepat, itu juga bisa membantu anak tersebut untuk tidak jadi stres
karena mungkin sulit memahami instruksi panjang yang sering kita ucapkan tanpa sadar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.